Hi everyone, say hi to Vision. Viridian Broadcasting of Communication, express your voice, express your feeling. Conversation time. Obrolin aja yuk. Awesome Photos Music. Awesome Photos Music. Hai guys. Hai guys. Welcome to our podcast. Aku Grace. Dan aku Jensen. Jadi kali ini kita mau ngebahas topik yang seru banget loh. Buat yang lagi cari pasangan atau yang udah punya pasangan, harus sih ngedengerin ini, iya kan? Bener banget loh, pasti teman-teman bertanya-tanya kan di video kali ini kita kan membahas apa? Yaps, jadi pembahasan kita kali ini adalah Sifat nyebelin cowok versus cewek. Poin yang pertama, kurangnya perhatian cewek terhadap si cowok. Kata si cowok, sifat yang mereka nggak suka dari cewek itu kurang perhatian. Maksudnya gimana sih? Jadi gini guys, cowok itu butuh perhatian dari si cewek karena cowok beranggapan bahwa si cewek harus memberikan perhatian lebih sebagaimana orang tua ibu misalnya memberikan perhatian kepada anak laki-lakinya seperti itu. Jadi cowok mengharapkan hal yang sama terjadi kepada si cewek atau pasangannya gitu loh. Ya setahu aku ya, biasanya kalau pacaran kan emang gitu, cowok dan cewek saling melengkapi lewat perhatian mereka. Emang kamu pengalaman pacarannya kurang diperhatiin ya? Ya bisa dibilang gitu ya guys, karena aku beranjak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi ini yang aku rasakan selama ini. Jadi gitu guys. Sedikit sedih ya guys. Tapi kalau menurut aku ya, kalau dari pengalaman aku pacaran, kalau soal perhatian ya sama-sama aja. Kalau cowoknya perhatian ke aku, ya sebaliknya juga kayak gitu. Mungkin kamu salah pilih cewek ya. Oke, kita masuk ke poin 2. Oke guys, kalau tadi dari si cowok katanya kurang perhatian. Sekarang dari cewek. Sifat ini tuh sering banget sih ditemuin dari ya banyak pasangan, hampir kayaknya ya, kalau menurut saya ya. Posesif. Cewek tuh nggak suka sama cowok yang terlalu posesif. Kenapa sih pada posesif banget? Takut ceweknya diambil orang apa gimana? Ya bisa dibilang seperti gitu ya guys. Karena ya ngapain sih cowok harus posesif gitu? Ya karena dia sayang gitu. Jadi saya rasa posesif itu relatif gitu dalam suatu hubungan. Jadi tidak bisa dipungkiri itu jikalau si laki-laki posesif terhadap pasangannya gitu. Oke guys, kita akan masuk di poin yang ketiga. Di poin yang ketiga kali ini kita akan membahas terkait dengan membicarakan mantan. Memang tahu betul pada dasarnya teman-teman di luar sana membangun hubungan. Memang sebelum membangun hubungan, kalian pasti sudah menceritakan masalah-masalah lalunya terhadap mantan-mantan sebelumnya, kekasih-kekasih sebelumnya. Tapi di mana dipertemukan dengan hubungan yang baru, lalu ketika mereka ada dalam masalah, cewek ya pada umumnya seringkali mengungkit masalah. Contohnya, kamu nih gak sama yang kayak mantanku sebelumnya, dia bisa ini bisa itu. Jadi ya cowoknya itu rasa yang kayak oh ini yang selama ini yang rasa sayang kamu ke aku gini karena sekedar tidak ada masalah, lalu rasa sayang kamu ada ketika ada masalah, rasa sayang kamu berpindah ke orang lain yang lama gitu. Karena tidak ada dalam sejarah bahwasanya masa lalu kalah sama masa depan gitu. Karena masa lalu ya masa lalu. Kalau memang betul masa lalu adalah masa yang ditunggu-tunggu atau masa yang limited edition, ya nggak gitu juga. Karena masa lalu tidak akan menjadi masa lalu. Yang sekarang difokuskan adalah masa depan gitu. Jadi ya berpaling ke si wanita aja gitu. Kira-kira sih gitu. Panjang ya guys. Ya, kalau dari
kelihatan banget ya pengalamannya kayaknya waktu pacaran sering dibanding-bandingin sama mantannya. Oh my god, maaf ya turut bersedih. Canda guys. Oke, jadi kalau dari aku ya sisi cewek, ngungkit mantan itu bukan berarti kita masih ada rasa. Tadi kan kata kamu kalau kita lagi sama kamu terus masalah nih, misalnya kalau kita lagi pacaran terus ada masalah, terus akunya jadi oh kamu tuh nggak bisa kayak mantan aku dulu gini. Sebenarnya itu lebih bukan berarti kayak kita membandingkan rasa sayang, aku tuh lah masih sayang sama mantan aku karena dia gini, kamu tuh nggak bisa kayak mantan aku kayak gitu. Bukan kayak gitu sih kalau menurut aku, lebih ke kayak itu tuh kode ya. Kayak misalnya nih, dalam kita jalin hubungan terus ada masalah, kamu nggak peka nih misalnya, si ceweknya pengen banget makan mie ayam, udah status, sudah dikodein sana sini, tapi cowoknya tuh nggak peka. Nah akhirnya kayak ih itu nggak bisa kayak mantan aku tuh, dia tuh satu kali aja tuh langsung peka, lihat story aku aja langsung beliin mie ayam dan segala macam. Itu tuh bukan berarti kayak mantan gue lo tuh nggak ada apa-apa, nggak gitu. Lebih kayak itu kode biar kamu tuh lebih peka sama kita cewek-cewek maunya apa. Bukan berarti kita masih sayang sama dia, masa lalu aja, ngapain yang sekarang aja ya kan. Oke, untuk poin berikut yaitu poin keempat. Sikap ini sih sering banget ditemui pada pasangan-pasangan di luar sana, yaitu cowok biasanya tidak peka. Kenapa tuh sampai nggak peka? Padahal si cewek udah ngode kayak gini, udah ngasih tahu kayak gini, tetap aja nggak peka. Menurut saya ya, untuk cara cewek di luar sana, dan menurut juga mungkin pemahaman ini sama dengan para cowok di luar sana juga, pemahaman saya sendiri terhadap PK ini seperti apa definisinya gitu. Yang saya tahu, saya mewakili para lelaki yang di luar sana, bahwasanya PK itu bukan hanya untuk yang kayak gimana ya, contohnya nih perempuan kan mau PK kan, aku biasanya bingung soalnya gini, PK ini memberitahu dia lapar dulu baru beli makanan, atau diam aja bilang terserah lalu kita bisa tebak maunya kamu apa gitu. Kita bingung karena yang saya tahu PK itu ketika si cewek nih misalnya ngechat di via WA ya, sayang aku lapar nih, nah itu yang namanya peka. Jadi laki-laki bisa tahu bahwa perempuannya ini lagi lapar gitu, lagi pengen makan gitu. Itu yang dimaukan PK gitu ya. Kalau PK yang dalam arti terserah, iya ikut-ikut aja, datang pas pada saat sampai di TKP makan atau di mana-mana, mereka nggak mau di sini lagi, moodnya hilang. Ketika ditanya terserah lagi, kita cari yang lain bilang terserah lagi. Jadi ya jangan paksa laki-laki untuk mengubah mindset berpikirnya PK yang tadinya harus begini malah begini gitu. Jadi ya PK itu ketika perempuan memberitahu bahwa dia belum makan, nah itu PK. Jadi mereka bisa tahu bahwa dia bisa makan. Jalan yuk aku bosan, nah dia PK, dia mau jalan, itu namanya PK. Kalau terserah nih gimana gitu. Aduh guys, kalau dari menurut aku ya, penjelasan kamu itu tadi bukan peka, tapi ceweknya harus terus terang. Ya gini ya, cewek itu nggak boleh ditanya. Cowok harus bisa baca situasi dong. Kayak ini cewek gue maunya apa ya. Gak usah ditanya, kamu mau makan gak? Kamu mau makan di mana? Gak usah bro, langsung aja kita makan yuk. Gas. Gak usah tanya, kamu mau makan gak? Itu cewek bakal niat gak sih buat ajak makan? Makin nanya lagi ya. Iyalah, tapi kan gak harus ngomong kayak gitu. Pokoknya cewek itu rumusnya satu,
gak boleh ditanya. Kamu harus peka sebagai cowok. Ini cewek maunya apa? Ini cewek gue maunya jalan kali ya. Terus yuk jalan yuk. Kalau lihat, ih kayaknya cewek gue lapar nih, yuk makan yuk. Gitu, nggak usah ditanya. Itu namanya peka. Tapi cowok-cowok tuh kadang, kamu makan nggak? Iya iyalah gue lapar, gue mau makan. Masa kita harus ngomong kayak gitu? Gitu. Oke deh, kalau pernyataan si Grace gitu, tapi ya saya mengajak teman-teman semua dan Grace sendiri coba berandai-andai. Misalnya, semisalnya kalian berpacaran dengan Albert Einstein yang kita tahu bahwasanya bahwa Albert Einstein ini dia IQ di atas rata-rata pemahamannya. Kita berandai-andai nih guys, dan Grace sendiri, saya mengajak Grace juga untuk berandai-andai. Jadi ketika Grace maupun perempuan di luar sana yang menjalin hubungan dengan Albert Einstein, lalu ketika Albert Einstein menanyakan kepada kalian mau makan atau tidak, lalu kalian memberikan pernyataan bahwasanya terserah, sekilas Albert Einstein saja tidak tahu jawaban yang pasti yang dimaksud dari pertanyaan kalian itu seperti apa. Jadi gitu. Itu sekelas Albert Einstein loh. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sendiri, Albert Einstein saja tidak bisa memahami pernyataan itu, apalagi kita gitu. Jadi ya kurang-kurangilah pernyataan-pernyataan. Terserah, kalau mau ya bilang aja kayak aku lapar gitu, aku pengen jalan, aku pengen ini pengen itu dengan kamu gitu. Nggak usah terserah, nggak usah ditanya. Memang harus ditanya. Kalau tidak ditanya ya kita tahu apa begitu. Oke guys, jadi menurut ya pembahasannya lumayan jauh ya. Kita bahas kepekaan, sampai dibahas Albert Einstein gitu. Kita disuruh berandai-andai pacaran sama dia. Kan udah dibilang cewek nggak perlu ditanya, harus peka dong. Nih, kepekaan cowok sama cewek kan nanti hidup barengan nih, hidup sama-sama, kayak ibu dan anak. Kalau anaknya kayak batuk dikit kayak, "Hi, kamu sakit ya, ini minum obat, istirahat." Ibu tuh langsung peka, cewek tuh mau digituin. Cowok tuh harus ngebaca situasi, ini cewek gue maunya apa, dan gak usah ditanya. Yuk makan yuk jalan yuk nonton yuk, kayak gitu ya guys. Jadi pendapat kita beda-beda ya dari sisi cowok. Katanya bingung kalau cowok ngomong terserah ya gitu. Iya. Padahal intinya tuh satu, biar nggak usah ribet-ribet, nggak usah ditanya, ajak aja langsung gitu. Oke guys, sekian pembahasan kita kali ini yang membahas tentang sifat-sifat nyebelin cowok versus cewek. Kalau di antara teman-teman yang nonton nih, ada yang pernah ketemu pasangan yang ya memiliki sifat-sifat kayak tadi, atau ada yang punya solusi untuk mengatasi pasangan yang memiliki sifat kayak tadi, bisa komen di bawah. Ya mungkin ada pesan sedikit dari saya. Jadi yang sepakat dengan khususnya untuk para lelaki yang sepakat dengan pernyataan yang tadi telah dibahas, ya tolong komen di bawah ini ya. Oke, dan untuk cewek-cewek juga komen. And terakhir pesan dari aku, kita punya pendapat masing-masing. Iya, sepakat. Cowok, cewek. Mungkin pendapat aku di sini ada yang nggak sama pendapat cewek-cewek di rumah. Begitu juga dari pendapat teman cowok aku, yang mungkin cowok-cowok di luar sana juga nggak sependapat dengan dia. Ya guys, mengingatkan kembali kita memiliki pendapat dan argumen masing-masing. Jadi jangan jadikan ini sebagai tolak ukur dalam hubungan kalian, tapi lebih kesesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Oke, sekian untuk hari ini. Kita pamit undur diri. Aku Grace Dan aku Jensen. Sampai jumpa di Bye lain. bye.